Shalom, selamat jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Ridoni Simanjuntak. Saya menyapa saudara jemaat Tuhan GPI Yesus Kristus Tuhan Timika dan teman-teman GFC Ministry yang oleh anugerah Tuhan hari ini kita bisa berkumpul, beribadah di minggu yang luar biasa penuh dengan terobosan janji Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, hari ini kebaikan demi kebaikan Tuhan masih akan terus berlaku dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak peduli situasi, fakta, kondisi seperti apapun yang sedang membatasi kita hari-hari ini. Tetapi selama hati kita haus dan rindu akan Tuhan, maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan terus bekerja mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Pendeta Morris Serulo Nababan untuk saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini, saudara. Malam ini, saudara, saya ingin berbagi satu topik yang tidak baru, tetapi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa mengerti, pahami, dan lakukan dalam kehidupan kita. Tema yang saya angkat malam hari ini, saudaraku, adalah mengerti tentang kehendak Tuhan. Saudaraku, kita sedang berada dalam situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Ada banyak saudaraku kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang sudah saudaraku berjalan 2 tahun kurang lebih. Ada banyak situasi yang menekan, yang membuat saudaraku semua aspek kehidupan mengalami kesulitan. Tapi saudaraku sebagai gereja Tuhan yang memiliki firman dan janji Tuhan, kita tidak mau saudaraku memaknai peristiwa ini hanya menjadi peristiwa biasa. Apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan hari-hari ini saudaraku adalah sesuatu yang mengajarkan kita tentang betapa setiap kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ajak saudara untuk membuka kitab Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya ulangi, Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita saudaraku telaah ayat demi ayat yang sudah kita baca barusan, saudara. Surat ini saudaraku dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya ingin ceritakan sedikit konteks jemaat di Efesus. Efesus adalah sebuah kota yang maju, saudara. Di zaman itu kota Efesus adalah kota metropolitan, bahkan bisa disebut kota megapolitan, saudara. Tingkat pendidikan yang paling maju salah satunya ada di kota Efesus. Ya, ilmu pengetahuan, kedokteran, medis, dan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu saudaraku sangat maju, universitas-universitas pusat pendidikan terbaik itu ada di kota Efesus. Tetapi kalau kita melihat surat Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada gereja atau orang percaya di Efesus, janganlah kamu bodoh. Nah, kalau kita memahami kan saudaraku sepertinya ini tidak nyambung. Bagaimana mungkin surat Rasul Paulus datang kepada orang yang berpendidikan tinggi dengan mengatakan janganlah kamu bodoh. Tentu mereka tidak bodoh karena mereka adalah orang-orang yang terdidik, terpelajar, berpengetahuan. Nah, disinilah kita bisa belajar, saudara. Bodoh pengertian dunia berbeda dengan bodoh pengertian Tuhan.
Bagi dunia mungkin bodoh yang disebut itu adalah kalau kita nggak lulus sarjana. Kita cuma lulusan SD, SMP atau SMA mungkin saudara. Tapi bagi firman Tuhan, bodoh yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka-mereka yang hidup saudaraku untuk keinginannya sendiri. Mereka-mereka yang tidak pernah mengusahakan dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas situasi kondisi zaman yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita boleh mengaku kita ini punya gelar S1, S2, S3, bahkan S-teler mungkin saudara. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kemauan kehendak Tuhan secara spesifik dalam hidup kita, maafkan saya ingin berkata, Alkitab menyebut kita orang bodoh. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada orang-orang yang terdidik, terpelajar di Efesus ini, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, kehidupan kita saudaraku adalah kehidupan yang harus mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh hanya sekedar memiliki harta, materi, pendidikan, wawasan. Tapi kalau kita saudaraku tidak pernah tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, maka kita dikategorikan orang bodoh. Tapi orang pintar saudaraku adalah orang-orang yang terus mencari tahu, menselaraskan dirinya untuk mengerti kehendak Tuhan dan memastikan dirinya ada dalam agenda destiny Tuhan saudara. Saya berdoa malam hari ini, pagi hari ini, setiap saudara yang mengikuti topik ini saudaraku, betul-betul roh hikmat, roh wahyu daripada Tuhan turun atas saudara. Sehingga selama firman Tuhan disampaikan ada penyingkapan yang terjadi di dalam hati, pikiran dan batin kita. Untuk menyingkapkan apa yang menjadi tujuan Tuhan secara personal buat kita masing-masing. Perhatikan di ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita tidak usah terlalu memperhatikan situasi kesulitan yang ada. Karena dengan saudara fokus memperhatikan berapa banyak orang yang sudah mati, berapa banyak bisnis yang bangkrut, justru saudara akan menjadi khawatir, menjadi down, menjadi stres, bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya sakit dan mati yang diawali karena adanya rasa takut yang berlebihan. Tetapi yang Alkitab suruh untuk kita perhatikan dengan jelas dikatakan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apapun situasi yang sedang terjadi, asal cara hidup kita adalah cara yang seturut dengan firman Tuhan, selalu ada jaminan bahwa hidup kita akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, Paulus mengatakan perhatikanlah dengan seksama. Apa yang harus kita perhatikan? Bukan harta, uang, pekerjaan, mobil kita, tapi bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan hari-hari yang sulit. Di mana ada banyak roh ketakutan, roh kepanikan, maut. Ada banyak orang yang bergelimpangan di sebelah kanan kiri kita. Ada banyak saudaraku laporan-laporan berita yang mengatakan ini mati, si anu mati. Tetapi selama kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka saudara akan mengalami berkat masa depan, penjagaan, pemeliharaan dari Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Di ayat yang ke-16 dikatakan begini, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya suka apa yang dibahasakan oleh Rasul Paulus. Dengan detail dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Mengapa dikatakan waktu yang ada? Karena begini, ada banyak orang saudaraku ingin melayani Tuhan, ingin bertobat, ingin berubah. Tapi waktunya sudah tidak ada. Jadi kalau hari ini kita masih punya waktu, pergunakanlah waktu dengan baik. Untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Kalau sudah tahu, lakukanlah kehendak Tuhan yang kau sudah tahu. Selagi masih ada waktu. Karena Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya apa? Ada momen, ada masa di mana waktu sudah tidak ada. Apa artinya kita mengangkat tangan dan berkata, Tuhan pakailah hidupku.
Tapi ketika dokter sudah memvonis umur Bapak hanya tinggal berapa bulan lagi. Karena kankermu sudah stadium 4 dan lain sebagainya. Dulu waktu kita masih sehat, kita tidak pernah berpikir dan mencari tahu. Waktu kita masih muda, kita berasa hidup kita adalah milik kita. Tapi hari ini suara Tuhan datang atas kita, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat diambil dari kata Yunani poneros. Yang artinya hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan tekanan. Hari yang membuat orang, saudaraku, mengalami masa-masa yang sukar. Kalau kita sadar, saudaraku, mata rohani kita dengan jelas bisa melihat. Kita memiliki kepekaan roh. Bahwa dunia hari ini sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. 2 tahun pandemi yang terjadi ini kurang lebih telah mengekspos siapa gereja dan siapa kita yang sesungguhnya. Hari-hari ini adalah sukar dan jahat, saudara. Tetapi saudaraku, masa sukar yang akan datang itu jauh lebih sukar, jauh lebih jahat. Pada hari-hari terakhir, Alkitab mengatakan kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Masa sukar akan datang, orang akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan jadi pemfitnah, pembohong, pembual, pencuri, dan lain sebagainya. Ada manifestasi dosa yang akan terjadi, membuat dan mengakibatkan banyak kerusakan. Tetapi saudaraku, selama kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, justru di masa sukar yang ada engkau akan dimunculkan. Menjadi solusi maker, menjadi garam dan terang atas dunia ini. Kapan Daud dimunculkan? Ketika Goliat datang dulu, saudara. Kapan terang bintang itu dimunculkan? Ketika malam hari datang dulu. Semakin gelap malam, semakin sukar dunia. Maka saat itulah keberadaan kita sebagai orang benar, sebagai generasi bintang akan muncul menjadi pembeda, menjadi solusi maker bagi situasi kesulitan yang ada, saudara. Katakan haleluya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini tadi yang saya katakan. Orang bodoh bagi Tuhan tidak selalu terkait dengan gelar akademik, saudara. Tapi orang bodoh adalah orang yang tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hari ini aku berdoa. Sebentar angkat tanganmu dan pejamkan matamu. Aku berdoa setiap saudara yang menyaksikan khotbah ini. Biarlah roh hikmat dan wahyu turun atasmu. Aku nyatakan, aku deklarasikan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Membuat engkau semakin tajam. Memiliki pengetahuan dan pemahaman apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Katakan haleluya. Ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, suka atau tidak suka, masa sukar itu pasti akan datang. Kalau saudara mendapati ada banyak orang-orang meramalkan akan terjadi ini, akan terjadi seperti itu, goncangan ekonomi global, krisis pangan dan lain sebagainya. Itu harusnya tidak membuat kita kaget, itu harusnya tidak membuat kita jadi was-was, itu tidak membuat kita jadi takut, jadi cemas. Mengapa, saudara? Karena engkau adalah gereja Tuhan yang akan dimunculkan justru ketika masa sulit itu datang. Aku berdoa, saudara, sekian lama waktunya banyak gereja tidak menyadari jati dirinya sebagai gereja. Tapi gereja adalah institusi yang sudah sejak dari dulu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi solusi maker, menjadi garam dan terang. Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia. Pertanyaan saya, kapan terang bisa berfungsi? Tunggu malam gelap datang. Kalau saudaraku malam kegelapan tidak datang, terang gak ada gunanya. Nah, Alkitab ngomong kita ini adalah terang. Kapan kita bisa berfungsi sebagai terang? Tunggu masa sukar datang dulu, kegelapan datang dulu. Nubuatan kitab Yesaya 60 mengatakan ada masa di mana kegelapan akan datang menguasai bumi, kekelaman akan menguasai bangsa-bangsa. Tetapi di saat itu terangmu akan bercahaya, bersinar terang. Jadi kalau nanti ke depan, saudaraku, dunia mengalami masa sulit, dunia mengalami masa sukar.
Tetapi kalau kita gereja justru sama dengan dunia, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi ikut saudaraku hancur terperosok. Kita perlu bertanya, kita ini gelapnya atau terangnya? Karena justru bagi bintang, kalau bintang bisa ngomong, dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dia akan ngomong begini, Tuhan kalau bisa biarlah gelap selalu terjadi. Mengapa? Karena di saat kegelapan itulah bintang akan bisa terlihat. Kapan kau bisa terlihat? Kapan roh yang besar yang ada di dalammu itu bisa dengan maksimal termanifestasi? Ketika adanya masalah, pergumulan, persoalan yang dunia hadapi. Pernah lihat bintang di siang hari? Nggak ada, saudara. Bintang terlihat ketika adanya situasi kelam dan gelap. Itu sebabnya hari ini Tuhan berkata, usahakanlah untuk kau mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dalam hidupmu adalah engkau memunculkan cahaya terang yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Kamu adalah garam dunia. Kapan garam berfungsi? Ketika adanya ketawaran. Dunia akan semakin dingin dengan kasih. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, tawar, hambar. Tapi Alkitab mengatakan engkau adalah garam dunia. Katakan haleluya. Itu sebabnya apapun situasi, fakta negatif yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Itu buatmu bukan semakin membuatmu takut. Justru itu membuatmu semakin sukacita dan happy. Sebab apa? Karena di saat itulah engkau akan dimunculkan sebagai jati dirimu terang dan garam dunia. Mungkin pertanyaan saudara adalah begini dalam hati. Pak, harusnya memang begitu, khotbahnya sih enak dengarnya. Tapi apa yang harus kami lakukan saat-saat ini? Bagaimana kami membangun hidup kami supaya ketika masa sukar, masa yang gelap, kelam itu datang, kami bisa memunculkan jati diri kami seperti yang Alkitab katakan. Nah, perhatikan di ayat yang ke-18 dikatakan tadi. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tentu anggur yang dimaksud di sini, saudaraku, bukan hanya bicara anggur secara minuman cairan anggur, saudara. Anggur di sini mengumpamakan berbagai hal yang membuat orang tidak lagi bisa menyadari akan siapa dirinya sebagai orang percaya, siapa jati dirinya sebagai anak muda yang Tuhan sudah panggil keluar dari kegelapan. Dia tidak sadar. Ya, orang kalau kebanyakan minum anggur mabuk kan. Orang mabuk itu apa? Tidak sadar. Iya kan? Nah, Alkitab mengatakan pastikan kita ini selalu sadar. Siapa kita? Siapa Tuhan yang ada dalam kita? Bagaimana caranya? Penuhlah dengan roh. Roh yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, Roh Allah. Jadi selama kita menjagai level kepenuhan roh dalam hidup kita, saudara akan selalu berjaga-jaga dan sadar. Apa yang dimaksud saudaraku, penuhlah dengan roh. Bukan berarti saudara di mana-mana bahasa roh. Walaupun memang saudaraku, saya mendorong saudara untuk selalu banyak-banyak berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi yang dimaksud penuh dengan roh di sini bukan hanya sekedar doa bahasa roh. Tapi yang dimaksud penuh dengan roh di sini adalah adanya kehidupan yang selaras dengan firman. Sehingga kehidupan kita bisa dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Hidup di dalam roh artinya bukan hanya sekedar kita mempercayai adanya Roh Kudus. Tapi yang dimaksud di sini adalah level kecintaan kita kepada Tuhan, saudaraku, itu terbangun erat, terbangun kuat. Kalau ada harta yang paling mahal, yang harus kita jaga dan kita miliki hari-hari ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin di masa pandemi ini engkau boleh kehilangan profitmu. Bahkan kau boleh terkadang kehilangan kesehatanmu. Tetapi kalau engkau tidak pernah kehilangan persekutuan dengan Tuhan, level kepenuhan roh dalam hidupmu terus terjagai. Percayalah apa yang hilang masih bisa kita kembalikan. Mengapa? Karena ada firman yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan apa yang disebut mustahil menjadi bisa ada. Sebab apa? Pada mulanya adalah firman.
Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada apapun yang jadi dari semua yang telah terjadi. Aku berdoa hari ini saudaraku, biarlah level kepenuhan roh dalam hidupmu terus terjagai, terus terbangun dengan kuat. Di dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Dan dikatakan saudaraku di ayat yang ke-19-nya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya mau kita fokus kepada ayat yang ke-19 ini. Mari kita explore, kita telaah baik-baik. Supaya kita bukan hanya sekedar membaca sekilas atau sepintas lalu. Tapi sebenarnya ayat 19 ini adalah detail-detail yang Paulus sudah tuliskan. Yang Paulus ajarkan. Bagaimana kita bisa membangun kepenuhan roh dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Jadi ini perkataan antara sesama orang percaya yang dimana saudaraku adanya kehidupan jemaat secara korporat yang terbangun sama-sama mencintai Tuhan. Ngomongnya mereka saudaraku hidup di dalam puji-pujian dan kebaikan Tuhan. Dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Artinya saudaraku adanya satu kondisi di dalam gereja Tuhan. Selalu ada hadirat dan realita Tuhan. Yang tercurah bukan hanya sekedar ibadah yang agamawi. Bukan sekedar ibadah saudaraku yang rutinitas. Tapi ibadah yang dipenuhi kidung pujian mazmur. Yang membangun, yang menyembuhkan. Hadirat Tuhan yang nyata, membebaskan. Saudaraku kita harus jujur. Bagaimana kondisi penyembahan yang kita alami setiap pagi dalam persekutuan kita. Apakah masih ada roh yang berkobar-kobar. Jangan sampai kita melakukan saat teduh tapi jadinya betul-betul teduh. Alias tidur dalam setiap persekutuan di ibadah. Tidur waktu menyembah Tuhan di pagi hari. Tidur rohaninya. Nah hati-hati saudara. Saudara nggak usah pusing bagaimana menangani COVID, bagaimana saudaraku mengatasi ini. Udahlah biarkan orang-orang yang kompeten, pemerintah yang sudah ditunjuk untuk melakukan itu. Bagian saudara adalah hari ini sebagai gereja Tuhan, pastikan saja engkau hidup dalam realita persekutuan hadirat Tuhan. Karena tidak semua kita saudaraku dipanggil untuk bisa melakukan A, B, C, dan D secara teknis. Kalaupun ada orang-orang yang akan Tuhan pakai dari gereja Tuhan, itu karena dihasilkan dari adanya keterbangunan persekutuan yang baik, yang indah dengan Tuhan. Katakan haleluya. Nah yang berikutnya dikatakan saudara, bernyanyi dan bersoraklah, ini dia. Bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang namanya bersorak itu pakai apa saudara? Apakah cukup pakai hati atau pakai mulut? Harus pakai mulut. Tapi walaupun pakai mulut yang namanya bersorak itu gimana? Apakah cuma diam-diam? Tidak, yang namanya bersorak itu seperti kalau Persipura mencetak gol dan dia kebetulan adalah fans berat Persipura. Waktu bersorak dia akan berteriak gol. Kan gitu. Padahal dia nggak dibayar sama Persipura. Justru mau nonton dia yang bayar. Panas-panasan ngantri beli tiket. Tapi dia mau bersorak. Nah Alkitab mengatakan bernyanyi, bersorak itu adalah salah satu wujud untuk kita melatih level kepenuhan roh. Jadi saya melarang jemaat Tuhan, apalagi di GBI BPM. Kalau nyembah Tuhan, kalau menyanyi, bersekutu memuji Tuhan, itu cuma tepuk tangan asal-asalan. Kadang-kadang cuma angkat tangan bendera setengah tiang. No. Semua harus merespon firman Tuhan dengan nyanyi. Yes, amin. Karena ada ayat yang ngomong. Makanya saya pernah ditanya, kenapa di gereja Bapak, wah menyanyi menyembah Tuhan, dengar firman itu harus heboh, berisik. Tuhan kan gak tuli Pak. Siapa bilang Tuhan tuli? Tuhan gak tuli saudara. Tapi seringkali telinga rohani kita yang sudah tuli untuk bisa menangkap dan peka mendengar suara Tuhan. Mungkin saudara tanya, di mana ada ayatnya Pak? Kalau merespon firman Tuhan itu harus pakai suara yang keras. Ini ada ayatnya barusan. Alkitab ngomong bernyanyilah dan bersoraklah. Paulus membagi dua, bernyanyi dan bersorak.
Karena ada orang nyanyi hanya sekedar kayak apa ya, kayak ngedumum gitu. Nyanyinya cuma nyanyi ala kadarnya. Tapi Paulus dengan tidil mengatakan bersoraklah. Yang namanya bersorak itu ada ekspresi tubuh yang dipakai. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan. Dan dikatakan dengan segenap hati. Jadi jangan takut, jangan malu, dibilang aneh, dibilang sok kudus, dibilang sok suci. Gereja telah kehilangan generasi-generasi yang heboh, yang radikal untuk Tuhan. Untuk mendapatkan generasi yang heboh, yang radikal, memberi support kepada Piala Eropa, Olimpiade, banyak saudara. Bahkan mereka rela bangun di pagi hari, berteriak, berseru, pawai, bawa bendera. Untuk kesebelasan yang mereka saudaraku sendiri tidak dikenal oleh kesebelasan itu. Tetapi ketika masuk ke rumah Tuhan gereja, Tuhan hanya mendapatkan keheningan. Tahukah saudara bahwa kerajaan Allah isinya adalah kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Harusnya saudara, kalau di dunia nonton konser, nonton bola saja orang bisa bersorak melompat. Why not? Apa alasannya engkau mengira Tuhan tidak boleh mendapatkan itu dari rumah Tuhan, dari gereja? Karena ketika kita bersorak merespon firman Tuhan bilang yes, amin. Ini bukan kita mau bilang sama sebelah kita, aku lebih rohani dari kamu. Bukan. Kita tidak perlu pengakuan-pengakuan orang lain. Tetapi ini adalah ekspresi kekuatan kita. Kasih kita kepada Tuhan. Bukan supaya orang nilai kita. Bukan supaya orang saudaraku memberikan satu takaran, ukuran. Asumsi, no, lupakan itu. Lupakan orang sebelah kanan kirimu hari ini. Tapi biarlah malam ini ketika engkau berdoa menyembah Tuhan. Jangan cuma diam. Jangan cuma bilang begini, aku kan respon firman Tuhan Pak. Bilang amin juga tapi gak lewat mulut, cuma dalam batin. Itu Kristen kebatinan. Kristen kebatinan sudah selesai. Sudah berakhir. Tapi Kristen yang saudaraku radikal memuji dan menyembah Tuhan. Itu bangkit hari ini. Dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan. Karena Yesus sendiri sudah jelas juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hati. Memang dimulai dari hati. Apakah cukup dengan hati? No. Dengan jiwa dan kekuatan. Yang namanya kekuatan itu apa saudaraku? Ada tangan yang harus digerakkan, ada kaki yang harus melompat, ada mulut. Bagian dari kekuatan yang harus saudaraku bersorak, mengatakan, meresponi firman Tuhan, mendeklarasikan firman. Nah semua ini adalah elemen-elemen yang kita bisa pakai dan pergunakan untuk membangun level kepenuhan roh. Membangun manusia roh kita. Sehingga saudaraku, engkau tidak lebih peka mendengar suara dan data negatif yang ada di luar sana. Engkau akan semakin terlatih untuk bisa mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Di ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ketika saudaraku engkau berespon, ada satu saudaraku atmosfer yang dinamis, yang radikal, antusias di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan dilanjutkan adanya kehidupan secara korporat maupun pribadi yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Saudara tidak perlu khawatir akan apapun lagi. Jadi level membangun kepenuhan roh berikutnya adalah adanya ucapan syukur. Hati yang berserah, hati yang merasa puas, cukup hanya Tuhan saja. Kita tidak perlu lagi mencari kepuasan-kepuasan dari yang lain. Tetapi kita saudaraku sudah dipuaskan dari Tuhan sang sumber kehidupan kita. Nah yang terakhir, firman Tuhan mengatakan di ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Membangun level kepenuhan roh berikutnya saudaraku, adanya kehidupan yang saling merendahkan hati, merendahkan diri. Tetapi maksudnya saudaraku, adanya kehidupan yang saling saudaraku menghargai, saling memperdulikan. Kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita saudara. Nah hari ini saudaraku, saya percaya kehidupan ini terbangun dalam kehidupan kita. Sehingga apapun situasi yang terjadi di depan saudara,
justru masa itu akan menjadi masa kesempatan untuk Tuhan memakai memunculkan saudara. Mari malam ini angkat tanganmu saudara. Saya berdoa atas setiap engkau, jemaat Tuhan yang ada di GFC Ministry, GPI Yesus Kristus Tuhan Timika. Biarlah setiap kita malam hari ini tidak lagi menjadi jemaat yang biasa-biasa. Kita tidak lagi menjadi gereja yang biasa-biasa. Tetapi malam ini terbuka, tersingkap satu kebenaran jati diri bahwa engkau adalah garam dan terang dunia. Engkau adalah gereja Tuhan. Engkau adalah satu-satunya institusi yang dibangun oleh Yesus sendiri. Sehingga Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku membangun gerejaku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Tidak ada institusi manapun yang diserahkan kunci kerajaan kepada mereka. Selain kepada engkau yang namanya gereja. Engkau adalah gereja. Hari ini kau bisa bangkit dalam keperkasaan roh. Untuk menyelesaikan masalah, menaklukkan sakit penyakit. Menyembuhkan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Engkau mulai mengerti kehendak Tuhan. Engkau yang selama ini masih terikat dengan berbagai hal yang tidak memperkenan hati Tuhan. Engkau ambil keputusan hari ini, tinggalkan dosa. Hidup dalam kebenaran. Maju di dalam penggenapan janji dan agenda Tuhan. Katakan, terjadilah atasku. Dalam nama Yesus aku meteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.